Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Saya Natul sebagai hustler, Sandi sebagai hacker dan Real dan sebagai hipster dari para Mesia akan menceritakan ide bisnis terbaik kami. Sahabat Karsa, body for the unique ones. Next. Penyandang disabilitas susah cari kerja. Ini adalah permasalahan utama yang menjadi latar belakang berdirinya Sahabat Karsa. Di Indonesia terdapat 22,5 juta penyandang disabilitas, sedangkan 9,4 juta dari mereka berada di usia produktif tetapi tidak bekerja. Lalu 2,8 juta dari mereka memiliki disabilitas fisik dan tunarungu. Ini akan menjadi target kami untuk sementara. Selanjutnya, pertanyaannya, mengapa bisa hal ini terjadi? Berdasarkan bar chart mengenai tingkat pendidikan penyandang disabilitas, sebagian besar dari mereka ini berpendidikan di bawah sekolah dasar. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor mengapa sih mereka tidak bisa mengetahui minat dan potensi mereka yang berakhir pengangguran. Nah, hal ini juga divalidasi dengan wawancara yang dilakukan dengan Istana Karya Difabel, di mana sebagian besar anggota komunitas itu belum mengetahui apa yang ingin dilakukan sehingga masih perlu pendampingan. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan aksi dan sarana untuk meningkatkan produktivitas serta keterserapan tenaga kerja penyandang disabilitas. Next. Nah, oleh karena itu, Sahabat Karsa hadir sebagai platform yang menyediakan pendampingan untuk menemukan minat, potensi, serta skill yang dimiliki, serta memfasilitasi pelatihan bagi penyandang disabilitas dengan output akhir penyaluran pekerjaan berdasarkan skill yang dimiliki. Nah, adapun visi kami adalah memberikan pendampingan, pelatihan, dan menyalurkan pekerjaan untuk lebih dari 3.000 teman difabel dalam kurun waktu 3 tahun. Lalu user research yang kami lakukan dengan Istana Karya Difabel mengindikasikan bahwa solusi kami itu dapat menjawab permasalahan teman-teman difabel. Yang pertama, sebagian besar penyandang disabilitas ingin tetapi tidak mengetahui kalau mereka juga berpeluang untuk bekerja di sektor formal. Hal ini kami selesaikan dengan informasi dan penyaluran pekerjaan. Yang kedua, 60% dari mereka belum mengetahui minat dan bakat saat pertama kali datang ke Istana Karya Difabel. Hal ini mengindikasikan perlunya pendampingan dan pengarahan, serta kegiatan ini juga akan kami lakukan ke depannya. Nah, untuk melihat potensi bisnis kami divisualisasikan dengan position mapping dengan aspek layanan dan target market. Untuk jumlah layanan, kami menyediakan layanan yang paling banyak dari kompetitor, yakni pendampingan skill, pelatihan, dan penyaluran pekerjaan. Sedangkan sebagian besar kompetitor kami hanya memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan yang mana beberapa dari mereka bisa apply langsung melalui platform. Selanjutnya, berdasarkan target market, ada beberapa kompetitor yang mengungguli kami, yakni Enable America dan Ability Jobs, di mana kedua platform ini tuh berskala internasional sehingga target market mereka lebih besar. Next. Oke, selanjutnya bagaimana produk kami bekerja? Pertama, produk kami dapat diakses oleh pengguna melalui website yang saat ini masih berada di fase prototyping dengan desain yang ada di background. Lalu selanjutnya produk kami dapat memberikan value bagi pengguna dengan pendampingan, pelatihan, dan penyaluran pekerjaan. Nah, dengan value yang diberikan, produk kita akan terintegrasi dengan kehidupan pengguna, di mana mereka dapat mengetahui minat dan potensi, mendapatkan skill dari pelatihan, dan memiliki kesempatan mendapat pekerjaan melalui penyaluran pekerjaan di platform kami. Nah, adapun yang harus dilakukan oleh pengguna untuk mendapatkan manfaat tersebut adalah menjadi pelanggan kami tentunya. Lalu mereka bisa mengakses website, melakukan pendaftaran dan assessment, lalu mereka akan mendapatkan rekomendasi pelatihan, mendaftar dan menyelesaikan pelatihan, dan terakhir kami akan menyalurkan mereka ke perusahaan yang membutuhkan SDM dengan skill yang mereka miliki. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah bisnis model kami dengan inti value proposition. Kami memberikan layanan pendampingan pelatihan dan penyaluran pekerjaan. Aktivitas untuk realisasi dimulai dari pembuatan platform sampai maintenance bisnis dimulai dari platform sampai hubungan dengan pelanggan. Lalu sumber daya yang dibutuhkan adalah website, SDM, mitra, dan data. Lalu target partner kami adalah lembaga penyedia pelatihan, contohnya adalah Decoding, lalu investor yang masih proses reach out saat ini, dan komunitas. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami melakukan dukungan yang responsif, salah satunya dengan pendampingan. Berhubung kami juga bekerja sama dengan komunitas sebagai target customer kami juga melakukan manajemen komunitas, salah satunya dengan adanya laman komunitas di website dan mereka bisa memberi feedback di sana. Nah, selanjutnya selain website, channel kami adalah pemasaran offline dan digital melalui sosial media. Nah, segmen customer kami adalah penyandang disabilitas yang belum punya pekerjaan dengan prioritas untuk saat ini adalah tunarungu dan disabilitas fisik. Untuk keberlangsungan platform, struktur biaya yang kami butuhkan adalah biaya pengembangan platform dan pelatihan serta pemasaran. Sedangkan revenue streams kami berasal dari biaya pendampingan sampai penyaluran pekerjaan dan iklan. Next. Oke, adapun dampak sosial yang diharapkan dari Sahabat Karsa adalah sesuai dengan SDGs 8 di mana kami dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dan SDGs 10 di mana kami bisa mengurangi ketimpangan pekerjaan untuk teman-teman difabel. Oke, next.
Oke, kita semua sama, asalkan ada niat, pasti ada jalan. That's all from Sahabat Karsa, Body for the Unique Ones. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Paramesia. Luar biasa ya. Memberikan kesempatan yang sama dengan membuat platform agar teman-teman disabilitas ya punya kesempatan untuk bekerja. Oke, kita akan langsung kepada sesi tanya jawab. Sudah siap ya? Dan untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Kak Hari. Silakan Kak Hari. Oke, makasih Kak Camar. Ya, ini kebetulan banget kemarin saya baru workshop dengan UN Desa ya. UN Desa ini untuk social equality juga dan untuk kebaikan kaum difabel seperti ini. Nah, kemarin itu memang isunya ketika ada platform-platform seperti ini itu adalah aksesibilitas untuk teman-teman difabel kita. Tadi memang kalian sudah disclaimer di awal untuk tunarungu dan disabilitas fisik gitu ya. Cuman mungkin teman-teman tunanetra pun juga salah satu yang membutuhkan. Karena kayak kemarin ada Putri Aryani di salah satu panelisnya. Dia mengkritisi beberapa website-website pemerintah, website-website untuk enabling difabel dan disabilitas ini ternyata tidak ramah untuk yang visually impaired salah satunya. Nah, kalau kalian bisa mengambil ceruk yang visually impaired ini bisa dibantu dengan digitalisasi, menurut saya itu akan menjadi competitive value. Itu mungkin satu saran. Nah, kalau pertanyaannya dari saya adalah bagaimana tadi kalian sudah bikin positioning mapping-nya gitu ya. Nah, kalau lihat dari positioning mapping ini kan salah satunya yang kalian coba tawarkan adalah job offering. Nah, kalau job offering ini berarti kan mereka katakanlah jobless saat ini, terus kemudian kalian yang kasih offeringnya. Gitu. Tapi kalau saya lihat di Figma-nya kalian menawarkan harga yang cukup tinggi untuk pelatihannya. Nah, ini kan agak kontradiktif gitu. Nah, bagaimana cara kalian untuk menjustifikasi harga tersebut dengan jaminan apakah mereka akan dapat job offering yang pasti akan dapat job offering atau seperti apa? Jadi tolong berikan justifikasi dari price range per pelatihan atau per course yang kalian taruh di sana. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari. Kita berikan kesempatan untuk Paramesia menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Isi menjawab, Mas. Jadi sebenarnya kami itu menawarkan 2 paket. Satu itu untuk yang pelatihan saja. Jadi kami menawarkan demo dulu untuk beberapa video pelatihan. Misal kalau cocok, user nantinya bisa melanjutkan ke pembayaran. Nah, untuk paket yang kedua ini mungkin kami akan menawarkan bootcamp yang benar-benar menyalurkan pekerjaan gitu, Mas. Dengan skema pembayarannya itu dicicil setelah dia dapat kerja nanti gitu, yang sesuai dengan pelatihannya dia. Nah, mungkin untuk harga yang tertera di Figma itu sebenarnya kami belum riset lebih jauh, Mas, karena kami kan belum riset lebih mendalam juga dengan platform-platform yang akan kami ajak kerjasama. Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya. Silakan. Oke, 1 menit 10 detik, silahkan untuk menambahkan. Sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Baik, teman-teman Paramesia, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan dari Kak Hadi. Silahkan Kak Hadi. Ya, terima kasih Kak Camar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Paramesia ya, sudah fokus kepada social equality terhadap kaum disabilitas. Nah, sebenarnya kaum disabilitas atau difabel sekarang ini juga sebenarnya menjadi isu di mana Indonesia juga sudah mulai concern terhadap keharusan ESG yang dimiliki oleh perusahaan, terutama perusahaan besar yang ada di Indonesia. Jadi kesetaraan terhadap difabel juga sudah menjadi perhatian. Ini sebenarnya sebuah opportunity dari startup ini. Hanya saja saya tadi belum melihat, mungkin saya yang skip atau belum melihat bahwa job offering yang teman-teman tawarkan itu harusnya berbanding dengan locker, yang ketersediaan locker gitu. Jadi sebaiknya teman-teman sudah memikirkan, atau mungkin saya ingin bertanya, bagaimana teman-teman sudah memiliki gitu ya listing terhadap ketersediaan lowongan kerja. Since teman-teman sudah melakukan pelatihan gitu ya, terus apalagi tadi ada pola atau mekanisme
pembayaran penyaluran tenaga kerja pada saat mereka sudah diterima bekerja sehingga dipotong dari gajinya mungkin beberapa bulan ke depan atau gimana gitu ya. Nah, terkait dengan impact harusnya ini juga bisa menjadi lagi-lagi isu seksi terhadap impact startup yang fokus kepada disabilitas. Sekedar informasi bahwa Divaling itu merupakan alumni dari NextDev. Itu adalah program CSR-nya Telkomsel. Kalau teman-teman sudah akses, harusnya teman-teman alumni Indonesia Next, harapan kami nanti bisa masuk ke NextDev selanjutnya kalau kalian sudah menjadi early stage startup. Divaling itu merupakan alumni, jadi sehingga kami cukup paham industrinya seperti apa, dan beliau juga pernah mengikuti kompetisi di level Asia Pasifik yang juga Telkomsel yang membawa mereka untuk ke level Asia Pasifik. Harusnya Paramesia bisa juga lebih baik dari Divaling, harapannya seperti itu. Namun saya butuh informasi ini. Bagaimana teman-teman bisa melisting ketersediaan loker terhadap tenaga kerja yang mungkin kalian produce sudah banyak. Anggaplah bahwa kalian sudah bisa memproduksi banyak tenaga kerja, bagaimana penyalurannya. Terima kasih, itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Hadi, teman-teman Paramesia. Dipersilakan menjawab dalam 2 menit, dimulai dari sekarang. Mungkin saya izin menjawab lagi ya Pak. Jadi saya dapat undang-undang yang cukup menarik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana perusahaan swasta ini wajib mempekerjakan paling sedikit itu 1% penyandang disabilitas nih Pak. Nah, tapi dari beberapa jurnal yang saya baca, ternyata beberapa perusahaan ini belum sampai 1% gitu Pak. Dan juga beberapa ada memang pekerjaan disabilitas, tapi masih ada diskriminasi di mana para pekerja ini nggak bisa naik jabatan atau apa gitu Pak, karena keterbatasan mereka itu Pak. Mungkin untuk ini sih kami akan memaksimalkan dari undang-undang ini untuk perusahaan swasta bisa menyalurkan 1% penyandang disabilitas di perusahaan mereka gitu. Oke, 1 menit lagi sisanya. Ingin menambahkan mungkin dari teman-teman yang lain? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari Paramesia, dan kita akan sampai pada pertanyaan yang terakhir dari Kak Joan. Kak Joan, silakan. Pertanyaan aku sebenarnya agak mirip sama pertanyaan Pak Hadi. Jadi tadi ada link Bitly-nya ya, dan aku juga sempat masuk ke Figma, ada halaman yang dia bisa job search gitu kan. Aku sebagai employer, aku bisa ke sana untuk mencari gitu ya. Tapi mungkin kalau dari sisi employer yang kayak kamu bilang, biasa kan ada mungkin sedikit diskriminasi atau gimana, kayaknya susah gitu loh. Kayak masuk ke situ khusus untuk mencari yang spesifik, aku mau cari yang difabel gitu kan. Nah, uh, tipe partnership seperti apa, entah sama pemerintah atau swasta, yang kamu sudah bayangkan untuk mempercepat proses itu gitu loh. Untuk memastikan setelah mereka selesai training itu langsung dapat kerjaan, bukan dari employer yang harus mencari. Seperti itu gitu. Mungkin Oke, aku Kak lebih Joan, sudah bahas cukup? dan komunitas ya. Thank you. Ya. Oke, terima kasih Kak Joan. Dipersilakan kepada teman-teman untuk menjawab 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, mungkin dari saya lagi izin menjawab ya. Jadi mungkin karena ini basisnya itu dari pelatihan skill ya. Jadi nanti sebisa mungkin kami itu akan kerjasama dengan platform. Karena kerjasama ini kami itu ingin menekankan adanya fitur yang bisa digunakan oleh si penyandang disabilitasnya ini. Katakanlah ada tunarungu kan dia tidak bisa mendengar, jadi kami meminta ke pihak pelatihannya untuk menyediakan fitur seperti subtitle atau apa gitu. Nah, untuk perusahaan bisa ini sendiri, kami akan menyiapkan para usernya itu sebisa mungkin memiliki portofolio gitu. Jadi yang bisa mereka show gitu ke perusahaannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Oke, teman-teman yang lain. baik. Tersisa 1 menit 10 detik, silahkan. Saya mau nambahin ya. Jadi kalau misalnya untuk mereka lebih markup lagi diri mereka itu, nanti kita kan ada jasa penyedia pendampingan juga. Nah, mereka tuh akan kita bimbing dengan sangat baik bahwa oh jadi skill yang mereka itu tuh yang dikembangkan kita bisa masukin ke CV terus, udah itu bisa meningkatkan lagi gitu. Oke, 40 detik terakhir, silahkan. Sudah cukup?
Oke, ada yang ingin ditambahkan? 30 detik? Oke, baik. Nampaknya sudah cukup ya, teman-teman Mungkin saya dari tambahan sedikit Paramesia. Silahkan, Jadi 20 mungkin detik. kami akan sebisa mungkin nge-highlight skill-skill mereka gitu. Jadi mereka juga punya kesempatan yang sama dengan yang tidak berkekurangan gitu. Jadi kami sebisa mungkin ingin memberi kesempatan itu. Terima kasih. Oke, sudah cukup? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sesi tanya jawab dan juga penilaian sudah berakhir. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Paramesia.